Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya dari jurusan MBTI angkatan 2020 Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ekonomi saya, yaitu mengenai dasar-dasar hukum ekonomi. Yaitu saya akan mulai dari pengertian ekonomi terlebih dahulu. Pengertian ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Di sini juga saya akan ambil definisi ekonomi menurut Aristoteles, yaitu merupakan suatu cabang ilmu yang bisa digunakan dalam dua jalan, yaitu dapat ditukar dan dapat dipakai. Dengan kata lain, ekonomi mempunyai nilai tukar dan nilai guna. Dan yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu ada produksi, yang kedua ada konsumsi, dan yang ketiga ada distribusi. Saya akan jelaskan satu persatu, mulai dari produksi terlebih dahulu. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa sehingga dapat bermanfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu ada konsumsi. Konsumsi adalah suatu aktivitas penggunaan barang, produk atau jasa yang bertujuan untuk menghabiskan daya guna suatu barang atau jasa tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah distribusi. Distribusi adalah aktivitas penyampaian atau penyaluran barang dengan tujuan menambah omset suatu perusahaan, atau dengan kata lain yaitu kegiatan pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkup ekonomi. Lingkup ekonomi itu terdapat 2 lingkup, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Makroekonomi yaitu sebuah ilmu yang mempelajari perekonomian sebuah negara secara lebih komprehensif, dan sebaliknya mikroekonomi yaitu ilmu ekonomi yang khusus mempelajari tentang suatu perusahaan yang lingkupnya lebih kecil. Adapun tujuan ekonomi makro tujuannya adalah 1. Menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua produksi dalam negeri yang tinggi, dan yang ketiga adalah ekonomi yang lebih stabil. Kemudian ada kebijakan makroekonomi. Yang pertama ada kebijakan fiskal, dan yang kedua ada kebijakan moneter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mikroekonomi. Mikroekonomi mempunyai tujuan yaitu melakukan analisis terhadap mekanisme pasar dan melakukan analisis terhadap kegagalan pasar.